Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan insya Allah kita masih membahas mengenai bangun ruang, tapi kali ini kita akan membahas mengenai tabung. Ya, minggu depan kita akan membahas mengenai luas permukaan tabung dan bagaimana kita menghitung volume tabung. Saksikan tayangan berikut ini. Nah, ini adalah tabung ya. Tabung bentuknya seperti ini. Ya, kemudian yang sebelahnya ini adalah ketika tabung sudah dibuka covernya ya, yang covernya ini dibuka menjadi persegi panjang, kemudian yang atasnya juga dibuka, yang bawahnya juga dibuka. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa tabung ini terdiri dari 3 bidang. Yang pertama adalah ada 2 buah lingkaran ya, yang di atas ini biasa disebut sebagai tutup, yang bawah ini adalah alas. Tapi keduanya sama-sama berbentuk lingkaran. Jadi ada 2 buah lingkaran, ya. Kemudian ini ada persegi panjang ya, ketika ini ya, covernya ini dibuka kemudian berbentuk persegi panjang ya. Kalau ini disebut tutup dan ini disebut alas, ini disebut sebagai selimut tabung ya, disebut sebagai selimut ya. Nah, di sini ada 2 buah lingkaran, berarti ditambah satu lagi ya, ditambah 1 bidang lagi, berarti 1 persegi panjang. Jadi ada 3 bidang ya, 1, 2, 3. 2 buah lingkaran ditambah 1 persegi panjang. Nah, kalau begitu mudah bagi kita ya untuk menghitung luas permukaan tabung. Ya, di sini ada 2 lingkaran. Lingkaran itu luas permukaannya adalah, luas lingkaran adalah PR kuadrat. Karena ada 2, jadi langsung dikali 2. 2 PR kuadrat. Ditambah, di sini ada persegi panjang. Persegi panjang itu biasanya luasnya adalah dengan panjang dikali lebar. Ya, ini kita pindah ya selimutnya. Kita tulis di dalam saja. Selimut. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, 2 PR kuadrat. Ini PR kuadrat ini dari lingkaran, 2-nya itu karena ada 2 lingkaran. Kemudian ditambah. Nah, P-nya ini adalah P. Ini adalah L ya. P dan L ini. Kita bahas yang P dulu. P ini panjangnya adalah kalau misalnya ditutup lagi atasnya juga tutupnya juga ditutup ya. Kemudian cover atau di selimutnya ini kita tutup lagi. Ini panjang ini sama dengan keliling lingkaran ini. Karena nanti akan menutupi keliling lingkaran ini. Jadi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Ya, kalau ditutup ya, jelas ya. Kemudian ini akan menutupi semua keliling lingkaran ini. Jadi panjang ini kita bisa tuliskan sebagai sama dengan keliling lingkaran ya. Ini sama dengan panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 pi r. Jadi keliling lingkarannya. Kemudian satu lagi L. Ini L lebarnya. Ini kalau dalam tabung ini kita bisa sebutnya biasanya sebagai tinggi. Tinggi tabung. Tabungnya tingginya di sini. Jadi L sama dengan T. Berarti kalau kita kalikan panjang kali lebar, berarti 2 PR, ini 2 PR ya, karena P
P ini sama dengan keliling lingkaran ini. P 2πr ditambah dikali ya sama T kali T. Jadi 2πr kuadrat ditambah 2πr T. Nah, kita sederhanakan lagi coba ya. 2pi ini area 2, 1, 2 ditambah 2πr T. Nah, kemudian di sini ada 3 yang sama, 2πr, di sini 2πr. Ya, kita faktorkan. Kita faktorkan maksudnya dikeluarkan ya, jadi supaya lebih disederhanakan. 2πr. Ini ada 2πr ya, sama. Kemudian kita kurung R-nya ini satu lagi ditambah T. Jadi inilah yang sama dengan luas permukaan dari tabung. Luas permukaan dari tabung ini adalah 2πr dikali R ditambah T. Ini adalah luas permukaan tabung. Jadi sudah mencakup semuanya ya. Bapak ulang lagi. Di sini 2 lingkaran berarti 2πr kuadrat. 2 kali luas lingkaran. Ditambah panjang kali lebar. Panjangnya ini merupakan keliling dari lingkaran. Berarti menggunakan rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Kemudian dikali tingginya ini. Tingginya. Sehingga jadinya 2πr kita pisahkan ya. Ini karena R-nya dari kuadrat berarti kali R lagi. Ditambah 2πrt sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi 2πr-nya kita faktorkan, kita keluarkan dalam kurung R ditambah T. Artinya dikali ya, 2πr dikali R tambah T sama dengan ini adalah luas permukaan. Gitu ya, luas permukaan. Kemudian kalau untuk volume bagaimana? Nah, volume pada dasarnya sama seperti bangun ruang yang lain ya, bahwa volume itu selalu menghitungnya adalah luas alas ya, tergantung ya, alasnya ada yang berupa persegi panjang ya, atau alasnya berupa lingkaran, itu dihitung luasnya kemudian dikali tingginya. Jadi di sini volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Tinggi apa? Tinggi tabungnya. Nah, luas alas ini kan luas alasnya berbentuk lingkaran. Berarti πr kuadrat ini adalah luas alas, luas lingkaran dikali T. Ini adalah rumus dari volume. Ya. πr kuadrat luas alas dikali tinggi, kemudian bisa diterjemahkan sehingga menjadi πr kuadrat ini sebagai luas alas dan dikali tinggi. Nah, sekarang coba kita bahas soal mengenai tabung ya. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung mempunyai diameter 14 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas permukaan kaleng susu tersebut. Tadi masih ingat ya, luas permukaan tabung itu adalah 2πr kuadrat, 2πr ya, 2πr R ditambah T. Luas permukaan. Sekarang kita tinggal masukkan saja ya angkanya, karena sudah ada di sini rumusnya. 2 kita pakai karena ini adalah kelipatan 7, jadi kita pakai yang 22/7 untuk pi-nya. Kemudian R ini adalah jari-jari, sementara yang diketahui di sini adalah diameter 14. Nah, kalau diameter 14, jari-jari adalah setengahnya dari diameter ya. Jadi kalau diameter 14 berarti jari-jarinya adalah 7
kemudian dikali 7 ditambah tingginya adalah 10. Kita coba hitung ya, ini bisa dicoret 7 sama 7 berarti 44 dikali 7 tambah 10 adalah 17. 44 kali 17 adalah 44 kali 10 itu 440. Kemudian 44 kali 7 berarti 440 tambah 44 kali 7 748. Ya, ini adalah luasnya. Jadi luas permukaan adalah 748 cm ya, cm. Kalau luas ini pakai persegi. Nah, ada soal lagi di sini. Sebuah kue tart berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tingginya 8 cm. Jika seluruh sisi atas dan sisi samping kue tart dilapisi coklat, tentukan luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat tersebut. Nah, perhatikan ya, di sini ada sebuah kue tart ya, anggaplah ini kue tart ya, berbentuk tabung dengan diameternya 28. Jadi kalau ini diameter adalah sini. Ini ada 28. Artinya jari-jarinya berarti adalah tengahnya. Berarti jari-jari adalah 14 cm. Kemudian tingginya 8 cm. Nah, sekarang jika seluruh sisi atas, ini atas ya, ini atas, dan sisi samping ya, sampai ke belakangnya, sampingnya dilapisi coklat, tentukan luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat tersebut. Jadi kalau kita mau menghitung luas permukaan, kita membaca dulu ya yang mana yang harus dihitung. Kalau luas permukaan di sini berarti yang diberikan coklat kan hanya yang atas dengan sekelilingnya ini ya, selimutnya ya. Bawahnya enggak ya, bawahnya enggak dilapisi coklat. Jadi yang dihitung luas permukaannya adalah yang atas ya, satu buah lingkaran dengan selimutnya saja yang muter. Ini ya, ke belakang ya. Tanpa alasnya dihitung, alasnya karena tidak diberikan coklat. Jadi kita rumusnya adalah pertama kita lihat dulu yang atas adalah lingkaran luasnya adalah pi r kuadrat ditambah ini ya selimutnya juga diberikan coklat. Rumusnya luas selimut adalah 2 pi r dikali t. Nah, sekarang kita lihat di sini ada, jadi bukan 2 pi r lagi ya, 2 pi r atau seperti tadi, karena yang dihitung hanya lingkarannya hanya satu saja yang di atas. Nah, di sini ada 2 ya, pi r, di sini juga ada pi r juga. Jadi kita faktorkan, kita bisa faktorkan pi r dalam kurung ada r satu lagi, r ditambah 2t. Nah, sekarang kita hitung 22/7 dikali berapa jari-jarinya 14, kemudian jari-jarinya 14 ditambah 2 dikali tingginya 8. Jadi sama dengan ini bisa dicoret ya, 22. Jadi di sini 44 dikali 14 ditambah 16. Kita sambung ke sini ya. 44
Berarti dikali 14 tambah 16 adalah 30. Jadi luas permukaan kue tart yang dilapisi coklat adalah 44 dikali 30 sama dengan 12, 13, 0. Jadi 1320 cm persegi. Ini adalah luas permukaan kue yang dilapisi coklat ya, yang dilapisi coklat. Jadi perhatikan ya, karena di sini yang dihitung luas permukaannya hanya satu lingkaran saja, ya, tanpa lingkaran yang bawah. Nah, sekarang kita coba dengan soal mengenai volume tabung. Ya, di sini diketahui volume 3/4 tabung adalah 2310 cm3. Tentukan tinggi tabung jika jari-jarinya 14 cm. Ya, volume 3/4 ya, kira-kira seperti ini ya. Ini kita bagi 4 ya, 1 2 3 1 2 3 4 ya. Kita bagi 4. Kira-kira 3/4-nya 1 2 3 segini ya. Nah, sekarang kita cari, kalau misalnya kita lihat lagi rumus volume itu adalah PR kuadrat dikali T. Ini kalau penuh ya sampai atas. Tapi karena yang diinformasikan dalam soal ini adalah 3/4 tabung, volume 3/4 tabung adalah 2310. Jadi kita gunakan saja 3/4 tabung ini untuk mendapatkan informasi mengenai tinggi, karena di sini ada tinggi ya. Jadi rumus volume ini PR kuadrat kali T ini kita kalikan 3/4. Kita kalikan 3/4 dikali pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan 2310. Nah, setelah itu baru kita masukkan angkanya ya, 3/4, pi-nya 22/7, kemudian R-nya adalah 14, karena kuadrat kita buat 2 kali aja ya, dikali T, tingginya masih dicari, sama dengan 2310. Nah, kemudian kita bisa coret ini 2. Jadi 3/4 dikali 44 dikali 14 T sama dengan 2310. Nah, kemudian ini bisa dicoret lagi nih, 11. Jadi 33 dikali 14 dikali T sama dengan 2310. Kita tinggal hitung nih, 33 dikali 14 adalah 462 T sama dengan 2310. Nah, di sini pindah ke sini ya, 462 T sama dengan 2310. T-nya adalah 2310 dibagi 462. Ini sama dengan 4/23 ke 5 ya, 5 cm. Jadi ini adalah tingginya, tinggi tabung 5 cm.